Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Malam ini kita tidak bersama Datuk Sri Panglima Dr. Haji Hasbullah Toha. Semoga beliau sentiasa diberi kesejahteraan di mana beliau berada lah. Mungkin ada program urusan. Nampaknya tidak ada jemaah yang boleh menggantikan duduk di hadapan, kosong, boleh menyandar di hadapan. Ada berani. Dan para jemaah sekalian yang dikasihi, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih dapat merasai nikmat Allah berupa kesehatan, selepas tentunya nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Hingga saat ini, malam ini, walaupun kita baru saja melalui bulan Rabiul Awal, sudah berakhir, kita berada di Rabiul Akhir, 4 hari bulan lebih kurang. Tentunya sebagai ingatan muhasabah bahwa kecintaan kita, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW tidak hanya ada pada bulan Rabiul Awal, tetapi sepanjang hayat kita. Rabiul Awal hanyalah kita jadikan sebagai momentum, ya, sebagai momentum, sebagai simbolik untuk kita lebih bersemangat menyegarkan lagi kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sudah banyak disampaikan bahwa amalan yang paling ringan untuk kita terus menerus amalkan sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi ialah dengan berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Selawat itu begitu mudah, begitu senang. Ada berbagai bentuk selawat, walaupun mungkin ada di antaranya yang mungkin tidak diterima oleh kumpulan tertentu, ya. Sebab selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri memang yang basic itu hanyalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun merujuk kepada selawat yang ada pada bacaan tahiyat. Namun kemudiannya para ulama mencipta bentuk selawat-selawat yang lain. Ada selawat badar, selawat syifa, selawat tafrijiyah, selawat ibrahimiyah, dan berbagai-bagai jenis selawat, ya. Jadi ini tentu akan menjadi satu perbezaan berbagai golongan. Namun sekali lagi kita umat Islam diingatkan tidak perlu terperangkap dengan berbagai-bagai pandangan oleh karena khilafiyah ini, ya. Tetapi cukuplah kita yakin dengan amalan kita. Untuk beramal dalam hal ini ialah berselawat ke atas Rasulullah SAW. Pada hari Jumat lepas, kalau tuan-tuan perhatikan isi khutbah itu ada sedikit
pembahasan ataupun cadangan supaya salawat itu tidak hanya berbentuk ucapan salawat itu sendiri ataupun Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan sejenisnya, tetapi adalah dengan cara mengamalkan ataupun mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu kita terima, kita setuju, dan memang kita mau untuk mengikuti sunnah Nabi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dituntut untuk mengikuti sunnahnya. Jadi maknanya dua-dua itu kena seiringan. Kita istiqomah berzikir dengan menyebut salawat Nabi itu, tetapi juga pada masa yang sama kita berusaha untuk mengikuti tunjuk ajar Rasulullah dalam kehidupan seharian. Dan dikatakan dalam khutbah itu juga bahwa Nabi tidak mengajarkan kecuali yang baik-baik. Begitulah asalnya agama Islam. Allah tidak memerintahkan sesuatu melainkan tujuannya adalah kebaikan, dan Allah juga tidak melarang sesuatu kalau tidak ianya merupakan kejahatan. Tetapi pada kita bukan semudah membalikan tapak tangan perkataan baik itu, ya, perkataan baik itu. Walaupun secara akal sehat kita boleh sebenarnya menilai ini baik ataupun ini buruk, tapi dengan perkembangan ilmu, teknologi, dengan pertimbangan mungkin juga ideologi, akhirnya semakin ke akhir zaman ini bukan senang kita memilih mana yang baik. Karena sekarang ini kejahatan pun dibungkus atau dihiasi dengan kebaikan. Kita seolah-olah tidak melihat adanya kejahatan. Buktinya sekarang ini, minta maaf cakap ya kalau saya menyentuh apa-apa pihak, mana-mana pihak. Sekarang ini di tempat kita di Malaysia ini atau di mana sajalah, semua pihak mengaku kami membawa sesuatu yang baik. Nah, secara kasarnya apa? Sekarang ini cakap demi rakyat. Semua cakap demi rakyat. Yang sana demi rakyat, yang sana pun demi rakyat. A demi rakyat, B demi rakyat, C demi rakyat, D demi rakyat, semua demi rakyat. Kalau semua demi rakyat, jadi kita pilih yang mana? Pilih semualah. Tapi disuruh pilih satu saja. Itulah, bukan senang. Yang masalahnya, yang E cakap demi rakyat, dia tuduh yang B demi kuasa. Yang B pula pun tuduh yang E demi kuasa. Padahal semua cakap demi rakyat. Jadi inilah ya, saya tidak ingin maksudnya menambah kecelaruan. Akhirnya kita tidak boleh lepas daripada memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang tidak boleh lari, akidah. Walaupun dalam hal ini pun kalau kita kembalikan kepada pihak-pihak tertentu yang mengklaim begitu, mereka pun akan kata rakyat sekarang bijak, akan pilih pemimpin yang baik. Yang sana pun begitu juga. Tapi dalam hatinya bijak itu kononnya kalau memilih kumpulannya. Kalau tidak memilih kumpulannya itu tidak bijak. Kan begitu. Jadi bijak ini pun subjektif ya. Berbeza-beza. Begitulah juga kebaikan. Hanyalah Islam ya. Islam itu memang tidak boleh diragui. Kita kembali kepada Al-Quran. Zalikal kitabu
la raiba fih. Itulah Al-Quran, panduan, pedoman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi bukan kita untuk menentukan ya pilihan itu, maksudnya kita tetap berdoalah ya, semoga bukan hanya soal pilihan tadi, bukan soal musim-musim sekarang ini, apapun kita melakukan kebaikan, sama ada yang hablum minallah, berkaitan langsung dengan Allah, semoga yang kita amalkan itu adalah benar ya. Kita mengadakan ibadah sholat berjamaah contohnya benar, insya Allah. Kadang-kadang kita ada isu merapatkan shaf. Rapat yang macam mana? Ada yang mau rapat serapat-rapatnya, ada yang mau rapat tapi berpada-pada, ada yang rapat tapi ada size, ada sukatan, kan itu berbeza-beza. Ya itu contoh. Mudah-mudahan kita pilih dalam soal rapat itu pun, mudah-mudahan itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pada saya rapat ini yang penting, daripada berdiri hingga tahiyatul akhir itu kita boleh buat sempurna. Kadang-kadang masa berdiri rapat cantik, begitu tahiyat akhir enggak boleh, terpaksa duduk iftirash tahiyat awal. Itu maknanya mengurangkan kesempurnaan. Walaupun duduk ini sunnah, iftirash, tawaruk yang tahiyat akhir. Kalau boleh tahiyat akhir itu pun duduk yang mereng itu kan. Nah, kalau boleh lah. Jadi rapatnya boleh kita melakukan semua itu. Jangan pasal rapat akhirnya kita tidak dapat buat tawaruk. Sebab saya perhatikan di sini tuh badan jamaah kita ini insyaallah cantik, ramping-ramping semua badan. Tidak ada yang over. Pernah saya dululah yang waktu umroh tuh, orang Arab ngamam di depan saya itu, orang Arab gemuknya itu. Tapi dia pun duduk tawaruk juga. Alamak, dia miring kan, dihantam sebelah itu macam mau berjatuhan. Tapi saya tengok dia orang happy-happy saja, tidak ada bikin marah-marah lah gitu kan. Ya sebab inginkan kesempurnaan. Itu satu contoh lah. Belum lagi dari segi wirid sholat, selepas sholat, nah, itu kan berbagai version juga. Di sini macam ini, di tempat lain macam itu. Walaupun memang kita betul dalam Islam, dalam kaidah usul fiqh ada nama dia kaidah waqi', kaidah yang setempat. Kalau yang sudah biasa di tempat itu, amalkan di situ. Kalau kita buat kaidah tempat orang yang dari segi hukum Islam boleh, tapi tidak biasa dibuat di tempat yang lain, itu akhirnya menjadi tidak boleh. Tidak boleh dari segi keberkahan ya. Di tempat lain mungkin wirid itu wirid bersamalah, tidak sampai doa, hanya sampai zikir. Kadang-kadang zikir pun tidak, zikir yang tiga-tiga itu sampai doa itu sendiri. Nah kalau di sini bukan main bagus sampai doa kan. Jadi kalau kita sudah sepakat sampai doa, ikutlah sampai doa. Jangan ada yang mau doa pula dia berdiri, dia balik, walaupun tidak salah, tapi macam dia escape kan daripada yang sudah kita amalkan kan. Dan kalau mampu juga sekurang-kurangnya sampai Allah mantas salam memingkas salam itu, kalau dapat jangan ubah tempat posisi duduk itu, masih duduk dalam keadaan tahiyat akhir itu, jangan dilipat awal-awal itu kalau boleh. Tapi ialah semua kembali kepada keselesaan. Cuma kena dicoba, kena diupayakan. Jangan mengikut orang bilang apa,
tidak sabar ya. Mungkin ada sedikit masalah, mungkin kesakitan. Kalau boleh ditahan, tahanlah sampai Allah minta salam itu. Waktu ayat kursi barulah boleh melipat. Ini tidak awal-awal berubah. Inilah kita punya peningkatan. Kita tengok kalau yang remaja, minta maaf lah, remaja ataupun budak-budak, bukan lagi wirid, sudah assalamualaikum macam plong ya sudah. Ih, macam yang ditunggu-tunggu salam itu. Macam merdeka sudah kalau salam. Kadang-kadang satu salam dia ikut. Salam ke kanan, salam ke kiri tidak ikut sudah. Padahal salam ke kirinya sambil berdiri sudah. Bukan sampai salam ke kiri, sampai salam ke belakang. Yang teruk apa? Tidak salam langsung. Budak-budak lah. Bila itu? Hari Jumat. Pasal mau ambil makanan di bawah. Sekarang maaf lah, makanan di bawah itu memang selesai ya sudah itu kalau apa? Turun. Selesai. Ini rezeki untuk budak-budak lah. Kalau di sana ada KFC lah selesai. Kalau ada nasi lemak. Ini mungkin perlu dipikir semula juga. Ini bukan apa. Antara sedekah yang paling afdol ada susunannya itu. Kepada alim ulama ada, kepada orang soleh ada. Orang soleh maknanya orang yang baik lah kan. Sedekah kepada orang soleh lebih berkah. Tapi kepada siapapun boleh sebenarnya, cuma ikut urutan. Jadi kemungkinan orang sedekah dia mau tuan haji, dia mau mungkin yang duduk di sop hadapan itu merasai gitu kan. Nah itu untuk anunya lah, untuk lebih disalurkan. Ini pun itu saya katakan itu kebaikan itu. Semuanya akan kata baik, di bawah baik, di atas baik. Tapi mana yang kita usaha untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi akhir zaman ini mulut senang cakap ikut yang baik. Tapi pelaksanaannya yang mana yang baik? Mudah-mudahan kita semuanya sentiasa dalam bimbingan Allah. Itulah kita salat, kita usahakan khusyuk supaya ketika kita melafazkan Al-Fatihah, terutamanya ketika ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang bukan Islam mengkritik kita, mentertawakan kita. Mereka kata orang Islam ini belum lurus, hari-hari minta jalan lurus. Belum baik, hari-hari minta ditunjukkan mana yang baik. Mereka kritik kita. Mereka kata kami bagus, Kristen ini bagus, saling menyayangi sesama. Orang Islam buktinya berdoa hari-hari minta jalan yang lurus saja dia bilang. Belum dapatkah? Nah itulah. Tapi dalam Islam memang sebab kita itu bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan panduan dari segi detail. Kita hari-hari ada keputusan kan, keputusan buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Nah, itu semua kita ingin sesuatu yang lurus. Hidup kita ini kan ada dinamika. Ya, inilah sekadar ulasan. Sebenarnya kita meninggalkan bulan Rabiul Awal untuk kita menghadapi bulan-bulan seterusnya, dan sudah tentu di dalam pikiran kita bermain-main, pikiran kita ini terbayang-bayang, terngiang-ngiang kita akan tidak lama lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Kemudian kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Kita berada di masjid ini dalam setiap program, dalam setiap kerja dakwah kita di bulan Ramadan, insyaallah ya, amin. Baiklah para jamaah sekalian, malam ini kita teruskan perkongsian hadis yang masih membicarakan tentang soal rawatan
Ya, pesanan saya sebagai penyampai, ya, ini penyampai saja kan, untuk kita betul-betul tertarik, ya. Mungkin cara penyampaian saya kurang menarik, membosankan, mengantukkan, bikin mengantuk barangkali, ya. Tapi setidak-tidaknya poin-poin itu mari kita semuanya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, supaya kita berkah hidup, berkah sehat, ya. Berkah sehat itu maknanya kesehatan kita itu dapat digunakan untuk kita berbuat baik. Sebab kalau sehat saja ramai orang sehat kan, pencuri perompak pun sehat, perasuah pun sehat, tetapi kesehatan mereka tentu tidak diberkahi Allah. Dan mungkin sebabnya juga karena mereka menjaga kesehatannya bukan mengikut yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu yang penting, bukan semata-mata sehat, tapi keberkatan, ataupun dalam bahasa agamanya itu ialah afiyah. Jangan lupa itu ada dua, sehat dan afiyah. Nah, kalau bahasa Melayunya kan, ini bahasa Arab tapi sudah dimelayukan, bah. Sehat wal afiyat. Oi, bagus bu bahasa itu. Sehat Melayu, wal afiyat itu dan, wa itu dan itu. Wal afiyat mananya ini Melayu dengan Arab campur. Sehat wal afiyat. Kan? Asalnya as-sihah wal afiyah. Sehat itu maknanya jasmani, afiyah itu lebih kepada rohani. Dan kita dalam doa kunut, wa'afina, afiatkan kami, sehatkan dalaman kami, wa'afina fiman afait. Nah itu, jadi kita lebih kepada afiyah. Tapi afiyah pun perlu disokong oleh as-sihah, kesehatan, ya. Jadi pada pertemuan yang lepas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang-terang menyebutkan negara lain, walaupun negara itu mungkin dikatakan bukanlah negara Islam ataupun mayoriti Muslim, tetapi ya sebenarnya dunia ini dunia Islam, ya. Inilah banyak juga pengkaji tamadun ini mengatakan ini Islam semua. Sebab manusia pertama itu Nabi Adam. Adam itu Rasul Allah juga, dan membawa agama tauhid, agama Islam. Generasi selepas Adam berlakunya banjir dimulakan oleh generasi Nabi Nuh. Kita ini adalah keturunan generasi kedua, generasi Nabi Nuh. Pengikut Nabi Nuh yang soleh-soleh dalam perahu, dalam kapal. Sebab hampir semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banjir. Nasib dalam kapal itu ada manusia yang ikut. Kalau dalam kapal Nabi Nuh itu tiada manusia, tiada sudah manusia sampai sekarang, kan? Jadi itulah memang kehendak Allah, ya. Jadi keturunan manusia ini daripada Nabi Nuh pengikut yang beriman, itulah Islam semua. Menyebar ke pelosok dunia. Ada yang menjadi negara India, negara Afrika, Cina, Asia, Amerika, Eropa. Daripada itu semua. Jadi semua adalah Islam. Nah, maka kalau Nabi menyebut negara India, tak jadi isu, ya, tak boleh kita jadikan isu. Mungkin kalau Perdana Menteri India sekarang itu si siapa? Modi kan, yang anti Islam kan, mungkin dia akan jadikan isu nih. Nabi Muhammad pun dibilang sebut nama kami, nama negara kami. Berarti negara kami ini lebih hebat kan, mungkin dia akan mengatakan begitu. Dia tidak tahu apa sejarahnya dahulu. India pun dahulunya kekuasaan Islam kan. Bahkan simbol kemajuan India itu ialah apa? Taj Mahal. Taj Mahal itu mungkin tuan-tuan sudah tahu sejarahnya itu. Itu
raja Islam, kan? Cinta apa, kisah cinta itulah. Saya pun lupa sudah cerita tuh. Cuma memang inilah generasi dunia ini kadang-kadang bertukar, ya. Penguasa menjadi yang mayoriti jadi minority, begitulah. Ikut kepada ketahanan sesuatu bangsa. Termasuklah juga di Spain, ya, tonton tahu 8 abad Islam menguasai sana di Spanyol, kan? Sehingga adanya tuh Damas apa tuh Cordova, kan? Semua tuh memang hebat Islam. Tapi akhirnya karena umat Islam itu sendiri sudah melupakan, ya, melupakan nilai-nilai agama, tergoda dengan dunia, mereka lebih memilih hiburan, kemewahan. Disitulah mula runtuhnya kekuatan Islam. Termasuklah di negara yang terakhir itu Turki, ya, Turki Utsmaniyah Ottoman. Itu karena juga kemewahan keduniaan sudah merasuk ke dalam hati orang-orang Islam. Jadi di sini Nabi menyebutkan ada satu herba yang baik yang dipanggil dengan Qustul Hindi, kayu yang ada di India sana. Ada nama dia Qustul Hindi, disebutkannya lah. Ya, pokoknya pohon itu pun tonton boleh carilah di Google lah. Tapi yang gambar-gambar yang ada itu sudah dijadikan herba sekarang ini, ada dijadikan serbuk, ada dijadikan untuk minuman. Dan memang ini sudah dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa kayu ini yang rasanya pahit tapi dia harum, ya, boleh menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan selesma, dengan panas dalam, ya, yang ada kaitan dengan gejala ini COVID-19 ini, ya. Jadi walaupun COVID-19 mungkin sudah tidak jadi isu, tapi ini adalah nasihat daripada baginda Nabi SAW. Ya, kalau tuan-tuan mau mengambil ini sebagai amalan, sila carilah, ya, Qustul Hindi yang sudah dijadikan produk yang mudah. Tapi saya terus terang, saya sendiri pun belum mencobanya, ya. Saya ada herba lain, ya. Kadang-kadang saya terpikir juga, kalau semua kita ikut nih, berapa banyak di rumah kita ini semua ada benda-benda itu, kan? Jadi ini pilihan. Boleh tuan-tuan ambil ini, ya, kayu India ini disediakan, ataupun ada yang lain nanti, ya, yang kita boleh pilih mana yang kita rasa senang. Ya, jadi diulang lagi sekali lagi, kayu India ini ataupun disebut Al-Qus Qaf Sento, pada punya tulisan itu Al-Qus Tok, ya, ataupun lengkapnya Qustul Hindi. Itu herba yang sudah diamalkan ataupun disuruh oleh Nabi kita untuk mengobati penyakit yang bergejala ataupun yang disebabkan oleh gejala batuk, selesma, rahang dan sebagainya. Insyaallah, ya, ini kita akan mendapatkan kesembuhan. Para jamaah sekalian, mari kita teruskan perbahasan kita dengan satu lagi herba, satu lagi cara yang Nabi kita sebutkan. Obat apa lagi yang berkesan? Dan ini terus terang sudah menjadi amalan saya, ya, boleh tonton ikutlah. Lama sudah ini, mungkin tonton juga ada lah, saya rasa nih, ya. Apa obatnya? Tak lain dan bukan adalah habbatus sauda. Habbatus sauda yang berbagai bentuk, ada bentuk minyak, ada bentuk apa lagi itu, ya, pil. Tapi saya suka yang original, biji-biji, yang biji kecil macam bijan itu, kan, bijan hitam itu. Saya di rumah banyak selalu ada jemaah siapa kalau pergi umroh, saya minta tolong kirimkanlah, bawakanlah. Jadi akhirnya di rumah banyak stok.
Dan itu kan barang kering, bertahun-tahun pun tahan. Alhamdulillah sudah dibagi kepada jemaah yang lain, ya. Kita ambil setiap hari, pagilah perut kosong, dalam bilangan ganjil 7 biji. Tapi ada jemaah komen, Ustaz, malas mau kira-kira lagi, aku main ambil saja. Ya boleh sajalah, tapi yang Nabi suka tuh ganjil. Kira 7 saja susah kan? Saya alhamdulillah setiap hari cubit gitu kan 7, kadang-kadang ngam-ngam 7 pula. Kadang-kadang lah simpan di tapak tangan, nampak 7 tuh kan. Lalu dijilatlah, jilat lidah kita sendiri kan, jilat. Itu habatus sauda, ya. Amalkanlah. Ini obat dari zaman 1500 yang lalu. Ya. Saya tidak pasti di sini yang biji-biji itu ada atau tidak. Mungkin ada. Kalau tidak ada pun tolonglah yang pergi umroh, bawakanlah 10 kilo kah, bagi-bagi di sini. Ya. Dengar-dengar murah saja itu kalau yang biji-biji itu, tapi kalau yang minyak apa semua sudah mahal harganya. Baik, kita simak hadisnya. An Ibni Syihab. Oke lah, teruskan kepada artinya. Sesungguhnya Abu Hurairah mengkhabarkan kepada keduanya bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya habatus sauda mengandung obat bagi semua penyakit kecuali kematian. Bayangkan, ajaib ini, menakjubkan sebenarnya nih, tapi kita macam dengar macam biasa aja kan. Habatus sauda yang kecil-kecil tuh obat semua penyakit. Batuk, demam, gatal-gatal, sakit perut, apalagi lah stroke, semua boleh kecuali kematian. Maksudnya apa? Kita paham, sakit kita ini ada yang sakit berlakunya di tengah-tengah kehidupan. Sakit sembuh, itu di tengah-tengah kehidupan kan. Ada yang sakitnya di hujung kehidupan. Di ujung kehidupan mananya memang itu sudah sampai ajal kan. Tapi kita kan tidak tahu mana yang tengah-tengah, mana yang ujung, kita tidak tahu kan. Kita soalnya kalau sakit ringan, macam belum mati lah ini. Tapi kalau mau operation kita pikir, wah jangan-jangan mau mati, ujung. Kita belum tahu. Jadi amalkan itu habatus sauda. Ya, ambil habatus sauda karena ia obat semua penyakit. Kecualilah kalau memang sudah sampai ajal, kita makan 1 kilo pun memang akan ajal juga. Sebab itu sudah ketentuan Allah. Bukan bermakna habatus sauda ini tidak berkesan. Ya, kalau sudah sampai ajal semua obat pun tidak berguna. Sedangkan di hospital pun kita dengar cerita ada yang dikasih obat muntah, kasih obat muntah lagi. Pasal apa? Memang sudah sampai kan, obat pun tidak akan diterima. Bukan saja obat, rezeki itu tidak akan diterima lagi kalau sudah sampai ajal. Baiklah, ini yang disampaikan malam ini, ringkas saja. Dan hadisnya pun cuma 1 saja itu. Hadis yang Nabi sampaikan cuma 1 mengenai habatus sauda, bahwa habatus sauda adalah obat untuk semua penyakit. Maka kita umatnya jangan pandang ringan kepada habatus sauda. Sila cari habatus sauda, simpan di rumah kita. Jangan tunggu sakit, semasa sehat. Sebab semasa sehat mananya akan berlakunya pencegahan berkah daripada habatus sauda yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.